Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok satu, ingin mempresentasikan tentang industri kreatif dan juga menjawab soal dari A sampai E. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Reza Mardika Fioren, ada Adam Aditya Sugianto, ada Fajri Nur Wahid Asyidi, ada Fitria Yudhili Lanzeli, dan juga ada Muhammad Firzi Raditya. Baik, untuk materi pertama, saya akan menjawab soal A. Jadi langsung saja masuk dalam materi. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, saya di sini ingin menjelaskan pengertian industri kreatif. Jadi, industri kreatif adalah proses penciptaan kreativitas dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Jadi maksudnya di sini orang yang menciptakan sebuah karya lalu bisa diuangkan tanpa harus merugikan. Nah, dia juga kreativitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian di Indonesia, mengingat semakin menipisnya sumber daya alam. Jadi di sini juga kreativitas juga harus dibuka ya lapangan pekerjaannya, karena untuk menopang perekonomian di Indonesia juga, karena mengingat semakin menipisnya sumber daya alam. Baik, berikut adalah jenis-jenis industri kreatif di Indonesia. Di sini ya, sudah dicantumkan ada 14 ya. Di sini ada arsitektur, periklanan, film, fotografi atau video, musik, penerbitan, bahasa seni dan budaya, kerajinan, fashion, desain, pemain interaktif, desain, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, dan juga riset dan pengembangan. Baik, langsung saja masuk dalam pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang menjadi sumber ide usaha di bidang industri kreatif? Yang pertama ada menciptakan dan menjual barang atau karya yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya, orang menghasilkan karya, tapi sebenarnya belum ada, itu bisa dijual. Jadi dia kayak mengadakan kreativitasnya sendiri gitu. Nah, yang kedua, amati, tiru, dan modifikasi suatu karya. Nah, yang kedua ini, masih banyak masyarakat yang salah salah pengertian. Jadi masuk dari amati, tiru, dan modifikasi itu adalah seperti hanya cuma berupa kemiripan. Jadi banyak yang mengira ini adalah plagiat. Padahal arti dari plagiat itu tersendiri adalah mengambil aset orang dan menerapkannya di karya dia sendiri. Nah, yang ketiga, menjual keterampilan. Jadi saya ambil contoh seperti orang yang jago main gitar. Nah, dia bisa menjadi guru les musik. Jadi dia bisa menghasilkan uang juga dari sini. Menjual barang second atau bekas. Nah, kalau kita punya barang bekas, itu sebaiknya kita jual saja daripada membuangnya. Karena itu juga bisa dijadikan uang. Sekarang kan ada tuh ya website yang seperti OLX, itu juga tempat jual-jual barang bekas, yaitu situs online. Nah, yang kelima, ikutilah era saat ini. Maksudnya ini adalah kayak sekarang era saat ini lagi orang demen banget yang namanya gadget dan juga internet access. Kayak jadi kita bisa memasang iklan di Instagram, Facebook, atau YouTube. Jadi kayak kita bisa lebih menarik konsumen. Yang keenam, buatlah suatu komunitas dan proyek baru. Nah, ini juga merupakan sumber ide usaha. Seperti contohnya, kita nih jago gambar. Wah, boleh nih kita bisa bikin komik atau juga bisa bikin animasi gitu. Kita jadikan project. Itu bisa menarik. Jadi bisa dijadikan media hiburan juga. Baik, lanjut. Ke pertanyaan kedua. Sebutkan permasalahan yang ada di bidang industri kreatif. Nah, di sini ada masalah utamanya, yaitu industri kreatif masyarakatnya masih rendah dalam hal mengapresiasi suatu hasil karya dalam negeri sendiri. Dengan kecenderungan masyarakat yang bule minded, sehingga produk dan jasa yang mengandung unsur luar negeri
masih menjadi hal mewah dan membanggakan. Jadi Indonesia tuh masih kayak uh, belum terlalu mencintai produk dalam negeri. Nah, di sini juga ketua Tik Quick Win 5 destinasi super prioritas dan juga mantan ketua industri kreatif Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau disingkat dengan KEIN, Irfan Wahid, mengungkapkan 4 permasalahan utama industri kreatif di Indonesia. Yang pertama ada SDM yang berkualitas, kedua ada pengetahuan kewirausahaan, ada juga ketiga literasi digital, dan juga keempat ada akses permodalan. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Soal ketiga yaitu tentang menjelaskan kelebihan atau kekurangan berbagai sumber ide usaha di bidang industri kreatif. Jadi di sini saya ingin menjelaskan lebih dahulu kelebihannya. Kelebihannya di Indonesia itu banyaknya tenaga kerja. Jadi kayak Indonesia itu banyak masyarakat yang tenaga kerjanya bisa digunakan gitu. Dan juga banyak juga orang-orang yang terampil, banyak juga orang yang kreatif, itu juga bagus. Tinggal dibukakan saja lapangan kerjanya. Nah, yang kedua, pasar di Indonesia cukup besar dan luas. Nah, ini maksudnya perdagangan antara luar dan dalam negeri itu di Indonesia cukup bagus. Karena lebih terjangkau untuk akses impor ekspornya juga kan. Nah, saya akan membahas tentang kekurangannya. Yang pertama, budaya Indonesia masih belum begitu terkenal di kalangannya masyarakatnya sendiri. Jadi sebenarnya Indonesia itu banyak kayak sumber daya alamnya, dan juga Indonesia tuh kaya akan batik, seperti banyak juga tari-tariannya, dan juga terkenal juga seperti lagunya. Jadi cuma masyarakatnya masih aja belum begitu mengenal budayanya. Nah, kedua, budaya dan teknologi asing masih lebih mendominasi. Jadi contohnya kayak eh, produk-produk luar negeri itu masih lebih digunakan di Indonesia gitu. Masyarakatnya masih lebih memilih produk-produk luar negeri. Jadi masih kurang mencintai produk dalam negeri, masih tidak mencintai produk lokal. Jadi kesimpulannya menurut saya, ayolah kita sebagai masyarakat Indonesia cobalah untuk lebih mencintai produk lokal gitu. Jangan terlalu terlalu membangga-banggakan produk luar negeri lah. Karena kan Indonesia juga kaya gitu akan sumber dayanya. Oh, baik, cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fitri Zurilan akan melanjutkan presentasi ini dengan menjawab pertanyaan bagian B. Oke, mari kita mulai. Potensi diri dalam wirausaha. Berdasarkan pengertiannya, potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Jadi, kalau dihubungkan dengan kewirausahaan, berarti kemampuan atau kekuatan dimiliki seseorang dalam berusaha atau melakukan suatu usaha. Tentu saja, potensi ini dapat dilihat dari sifat seorang berusaha, yakni percaya diri, yaitu memiliki keyakinan, kemandirian, dan optimisme. Mengambil resiko, yaitu memikirkan segala kemungkinan dan suka pada tantangan. Visioner, yaitu memiliki cara pandang berorientasi ke masa depan, memiliki rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Keorisinyalan, yaitu memiliki inovasi dan kreativitas tinggi untuk menemukan ciri khas tersendiri. Dan berjiwa besar, setiap hal yang dilakukan pasti ada gagalnya. Namun, ini bisa dijadikan acuan untuk menjadi lebih maju lagi dengan usaha yang kalian sedang jalani. Nah, dari 5 sifat ini, udah ada yang mana aja nih di diri kalian? Oke, selanjutnya, apa aja sih bentuk usaha yang ada di bidang industri kreatif? Di antaranya, ada arsitektur, periklanan, musik, penerbitan, kerajinan, fashion, permainan, seni pertunjukan, percetakan, web design, dan masih banyak lagi. Next, ini tentang rintangan dan solusi memulai usaha. Rintangan pertama yaitu perasaan khawatir atau takut gagal. Wajar banget, pasti ada rasa takut untuk memulai suatu hal. Nah, kalian bisa hadapinya dengan berpikirlah dengan logika terbalik. Yang awalnya mikirnya negatif, diubah jadi positif. Coba deh kalian bayangin.
Gimana ya kalau rasa takut itu ternyata hanya di awal aja, dan saat usaha sedang berjalan ternyata semua masalah bisa dikendalikan. Bayangin juga profit dan keuntungan yang akan kalian dapat. Bisa juga dengan sentuh harga diri kita dengan lihat sekeliling kita. Bisa dari teman. Pasti kan kalian juga punya teman yang sukses. Nah, pasti kalian juga mau bisa jadi sukses. Bisa juga dengan bergaul dengan orang yang optimis. Sering-seringlah nongkrongnya sama orang yang sukses, biar ketularan. Selanjutnya, bingung mau bisnis atau mau usaha apa? Coba deh, riset dulu kebutuhan pasar. Karena usaha yang baik adalah yang memiliki potensi pasar yang besar, di mana produk yang ditawarkan sesuai dengan keinginan konsumen, dengan harapan daya jual menjadi maksimal. Perhatikan juga ya tren yang sedang berkembang, karena setiap bisnis akan memiliki masa, di mana pada satu titik bisnis tersebut bisa begitu laku atau disukai dengan begitu sangat cepat. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Tapi nggak mau kan punya bisnis atau usaha yang ramai hanya di awal? Kalian juga bisa kerjasama dengan pengusaha lain, bisa melakukan kolaborasi, atau zaman sekarang juga ada loh yang namanya reseller dan dropshipper. Selanjutnya, tidak punya skill dalam berbisnis. Bisa nih diatasi dengan kursus atau belajar secara otodidak. Bisa lewat buku atau YouTube atau juga website atau forum diskusi online lainnya. Rajin ikut seminar dan pelatihan kewirausahaan juga ya. Nah, kalau udah mentok, bisa nih gunain skill orang lain. Caranya dengan cari orang yang ahli di bidangnya dan rekrut mereka sebagai pekerja kalian. Atau bisa juga bekerja dulu sambil menyerap ilmu pada perusahaan lain. Dan selanjutnya ada tidak punya cukup modal, masih bisa nggak ya buka usaha? Kalian tentu aja masih bisa. Kalian bisa pakai apa yang sudah kalian punya sebagai modal awal. Bisa dengan jual barang yang sudah tidak kalian gunakan, atau juga dengan skill kalian, karena usaha tidak hanya tentang uang. Skill juga merupakan faktor utama. Atau kalian bisa juga nih bekerja dulu di bidang yang sesuai dengan bisnis yang Anda rencanakan. Dengan cara ini, kalian akan mendapatkan keuntungan ganda. Selain menerima gaji untuk modal nanti, kalian juga bisa belajar seluk-beluk usaha tersebut. Atau pinjam modal alias utang, bisa pada saudara, teman, atau bank. Dan cari investor. Presentasikan usaha kalian sebaik-baiknya, apa keuntungan jika mereka mau mendanai proyek usaha kalian. Terus kalau misalnya tidak ada tempat untuk membuka usaha gimana nih? Kalian bisa memanfaatkan tempat tinggal kalian, bisa rumah atau kontrakan. Atau pilih jenis bisnis yang bisa dilakukan di mana aja, contohnya bisnis online dan jasa servis panggilan. Kalian juga bisa ajak kerja sama orang yang punya tempat strategis, namun tak dimanfaatkan alias nganggur. Gunakan armada mobile seperti pick up, sepeda motor, sehingga bisa berpindah-pindah tempat usaha. Dan terakhir ada malas. Wah, ini faktor yang paling relatable atau nyambung banget. Nah, ternyata ada caranya untuk mengatasi hal ini, yaitu dari mengubah perspektif kata malas jadi acuan. Kayak gini nih, malas hidup tidak ada perkembangan, kayaknya hidup kok gini-gini aja ya, bosan, rutinitasnya itu lagi, tidur, bangun, makan, main sosmed, tidur lagi, udah deh gak ada seru-serunya. Malas selalu bergantung sama keluarga. Ya gimana ya, duit jajan tergantung orang tua atau kakak yang ngasih. Kalau mereka lagi gak bisa ngasih, ya udah kelar, rencana jajan ini itu kelar semua. Dan males jadi orang miskin atau yang gak punya terus menerus. Pengen deh bisa beli barang ini itu kayak mereka. Pengen deh bisa makan all you can eat tiap minggu. Pengen deh bisa jalan ke luar negeri atau keluar kota. Pengen deh, pokoknya banyak pengennya. Tapi biaya dan kesempatannya tuh gak ada. Jadi yakin masih gak mau gerak dan mulai usaha. Penakut tak pernah memulai, pecundang tak pernah menyelesaikan, pemenang tak pernah berhenti. Jack Ma. Oke, sekian. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadri Nurwait Asidik dari 3B Game Teknologi Polimedia. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban yang telah saya pilih, yaitu saya memilih soal bagian C. Pertanyaan pertama, jelaskan menurut Anda apakah masih terdapat peluang untuk membangun bisnis atau usaha di saat pandemi? Menurut saya, kita masih memiliki peluang untuk bisa berbisnis atau usaha di saat pandemi seperti ini. Mengapa? Jawabannya yaitu karena sekarang sudah era digital, kita harus bisa memanfaatkan secara optimal. Dengan berdagang di rumah, mentransfer uang melalui m-banking, dan barang pun siap diantar. Pertanyaan nomor 2. Bila jawabannya nomor pertama masih memungkinkan, maka bisnis atau usaha apa saja yang masih memiliki peluang? Yang pertama itu bisnis online. Bisnis online ini tidak hanya berupa barang dan makanan, tetapi bisa juga jasa. Contohnya kursus online. Dan yang kedua itu bisnis pembuatan masker kain. Walaupun tidak seefektif masker N95 dan masker di apotik, namun masker kain dapat meminimalisir paparan droplet virus corona ketika kita sedang beraktivitas di luar ruangan. Dan karena itu juga permintaan masyarakat akan masker kain cukup meningkat. Dan yang ketiga itu bisnis hand sanitizer. Karena masker dan hand sanitizer ini sudah cukup banyak ya, pemesanannya mulai meningkat, jadi hand sanitizer ini orang-orang berburu sampai menimbulkan sebuah kelangkaan. Untuk itu, ketika kita membuka peluang di hand sanitizer ini, kita masih bisa mendapatkan dari apa yang kita telah jual tersebut. Dan soal yang ketiga, bagaimana strategi yang dilakukan untuk memasarkan usaha tersebut? Saya akan coba untuk mempromosikannya di media sosial. Saya promosi iklan di media sosial saya, dan saya minta bantuan teman-teman saya untuk orang-orang tahu produk yang akan saya jual. Dan saya juga akan memberikan promo-promo yang tentunya akan membuat pelanggan tertarik dengan produk saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hizritya dari Gametech 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama itu studi kasus. Jika saya menjadi entrepreneur muda, jenis usaha apa yang saya akan tekuni untuk berusaha? Mengapa saya memilih usaha tersebut? Yang pertama, usaha yang saya tekuni itu adalah usaha makanan atau minuman. Karena pada usaha seperti ini, makanan atau minuman sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Terlebih lagi, banyak orang yang kurang mampu untuk membeli makanan untuk mencukupi kebutuhan gizinya agar antibodi dalam dirinya menjadi kuat dan meminimalisir terjadinya COVID-19 ini. Terusnya yang kedua itu, bagaimana cara memasarkan produk usaha Anda agar bisa bersaing di pasaran? Yaitu saya akan memasarkan lewat online. Karena pada masa seperti ini, teknologi sangat bermanfaat untuk semua jenis kegiatan. Kemudian, saya akan promosi, dan yang terpenting harga terjangkau. Karena pada masa seperti ini juga, masyarakat sangat membutuhkan makanan atau minuman dengan harga yang sangat terjangkau. Dan membagikan makanan kepada orang yang kurang mampu, karena menurut saya membagikan makanan harus lebih didahulukan untuk orang yang kurang mampu. Maksudnya itu yang dalam arti orang kurang mampu di sini yang terkena dampak COVID-19 seperti yang di PHK atau dan lain-lain. Yang ketiga itu, jelaskan menurut Anda tentang keadaan masyarakat yang memasarkan produknya secara online. Menurut saya, itu merupakan hal yang bagus karena itu merupakan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Dan pada masa pandemi seperti ini,
memasarkan produk secara online merupakan hal yang tepat untuk meminimalisir terjadinya COVID-19. Oke, sekian presentasi dari saya, Muhammad Rizky Aditya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada studi kasus tentang banyak usaha yang mengalami penurunan, bahkan beberapa dari mereka memilih untuk tutup karena tidak bisa bertahan di masa-masa pandemi sekarang ini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pendapat saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama itu ada finansial atau keuangan. Yang kedua itu ada kesehatan. Yang ketiga itu ada pembatasan sosial. Pertama dari finansial atau keuangan, karena masa pandemi ini sangat sulit bagi suatu bidang usaha untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan adanya protokol kesehatan atau pembatasan sosial, dan sangat sulit untuk mendapat omset lebih, tidak seperti biasanya pada saat situasi normal. Yang kedua itu ada dari kesehatan. Dari segi ini dan di masa pandemi sekarang ini memang banyak dari masyarakat yang memilih untuk mengutamakan kesehatan, dan tidak terkecuali di bidang usaha. Pada saat di bidang usaha ini untuk kesehatan mungkin lebih ditingkatkan lagi, dan tidak seperti pada saat situasi yang normal. Banyak dari masyarakat yang memilih untuk berdiam di rumah, tidak sembarangan membeli barang-barang di luar gitu. Dan selanjutnya kita ada pembatasan sosial. Yang pembatasan sosial ini tuh tidak berkerumun, menjaga jarak adalah suatu keutamaan bagi seluruh masyarakat, dan tidak terkecuali juga bagi untuk bidang usaha karena tidak berbeda atau beda tipis lah dengan kesehatan. Dan bagi pada bidang usaha atau pengusaha sangat sulit untuk mencapai target yang biasanya target itu tuh bisa tercapai pada saat situasi normal. Selanjutnya saya ingin menjelaskan jenis usaha apa saja yang beresiko atau berdampak pada saat dikerjakan pada saat pandemi. Yang pertama itu ada perhotelan atau hotel, yang kedua itu ada fitness atau tempat gym, yang ketiga itu ada bioskop, selanjutnya itu maskapai penerbangan, dan selanjutnya itu ada restoran. Dari semua itu hanya satu dan memang satu alasannya, yaitu mereka mengumpulkan orang banyak atau beramai-ramai untuk mendapatkan suatu hal atau suatu tujuan. Misalnya di hotel, penerbangan atau segala macam yang tadi di tempat tersebut itu adanya banyak massa atau banyak orang. Jadi menurut saya tuh sangat beresiko untuk menjalankan suatu bidang usaha tersebut. Oke, mungkin segitu aja dari saya sebagai penutup dan perwakilan dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.